Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kimia pangan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai enzim. Untuk teman-teman mahasiswa sekalian, pasti sudah banyak yang mengenal apa sih enzim itu sendiri, dan ada juga beberapa teman mahasiswa sekalian yang belum mengenal apa sih enzim itu. Nah, enzim merupakan biokatalis dari berbagai reaksi kimia maupun biokimia. Yang dimaksud dengan enzim di sini adalah sekelompok protein yang mempunyai fungsi khusus, yaitu sebagai biokatalisator yang berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh seperti pembentukan senyawa penyusun sel, pembakaran glukosa, penguraian protein, dan penguraian polisakarida. Atau dapat dikatakan bahwa enzim adalah suatu protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi pemecahan dan pembentukan atau metabolisme suatu zat yang terjadi di dalam suatu jaringan. Katalisator adalah suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi kecepatan reaksi, tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Zat itu sendiri tidak ikut dalam reaksi sehingga bentuknya tidak berubah. Enzim merupakan senyawa protein yang memiliki molekul besar. Beberapa enzim hanya terdiri dari polipeptida dan tidak mengandung gugus kimia, selain residu dan asam amino. Ada enzim lain yang memerlukan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Komponen ini disebut gugus prostetik. Gugus prostetik adalah ion atau molekul yang diperlukan oleh beberapa enzim untuk melakukan proses katalis. Gugus prostetik dapat berupa molekul anorganik atau kofaktor, seperti ion Fe2+, Mn2+, atau Zn2+, atau beberapa molekul organik kompleks atau koenzim seperti vitamin B1, B2, B6, niacin, dan biotin. Koenzim tidak terpengaruh oleh pemanasan atau bersifat termostabil. Enzim tersusun atas dua bagian, yaitu apoenzim dan kofaktor. Apoenzim merupakan bagian dari enzim yang tersusun atas protein globular, sedangkan kofaktor adalah bagian dari enzim yang tersusun atas molekul organik dan komponen inorganik. Molekul organik penyusun enzim berupa vitamin seperti tiamin, riboflavin, dan nikotinamid. Vitamin-vitamin tersebut berupa koenzim yang berikatan secara kovalen dengan protein dari enzim, sedangkan komponen inorganik disebut juga sebagai aktivator, tersusun atas ion-ion logam bermuatan positif, antara lain Mg2, Mg+2, Zn+2, Fe+2, Na+, dan K+. Enzim tidak mengubah keseimbangan reaksi, namun hanya mempercepat tercapai keseimbangan reaksi. Enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Sebagai contoh, untuk menghidrolisis trigliserida menggunakan katalis kimia, dibutuhkan energi aktivasi yang cukup tinggi, yaitu pada suhu di atas 300 derajat Celcius. Namun, dengan menggunakan enzim lipase, reaksi dapat berlangsung pada suhu yang jauh lebih rendah, sekitar 40 derajat Celcius. Dasar dari reaksi enzimatik adalah interaksi antara substrat dan enzim yang sangat spesifik. Mekanisme cara kerja enzim yaitu: yang pertama, substrat bertemu dengan enzim. Jika sisi aktif enzim cocok dengan substrat, maka akan membentuk kompleks ES atau enzim substrat yang akan menghasilkan suatu produk dari enzim, dan enzim setelah lepas dari produk akan kembali lagi ke dalam mekanismenya lagi, atau bisa disebut enzim tersebut digunakan kembali. Interaksi antara substrat dan enzim sangat spesifik. Spesifitas tersebut dalam beberapa hal, yaitu spesifitas absolut, yaitu enzim yang hanya mengkatalisa dengan satu jenis reaksi dan hanya satu jenis substrat. Yang kedua ada spesifitas gugus fungsional. Enzim hanya mengkatalisa molekul yang memiliki gugus fungsional spesifik. Yang ketiga, spesifitas ikatan, yaitu enzim hanya mengkatalisa ikatan kimia dari struktur molekul yang spesifik. Yang keempat, spesifitas stereokimia, yaitu enzim hanya mengkatalisa isomer sterik atau optik tertentu.
Interaksi antara enzim dengan substrat dapat digambarkan melalui dua model, yaitu model log NK dan induced feed. Yang pertama yaitu model log NK, diperkenalkan oleh Emil Fischer pada tahun 1890 yang berasumsi bahwa hanya substrat yang memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif enzim yang dapat membentuk kompleks ES. Hal ini sesuai dengan prinsip lubang kunci dan batang kunci yang sepasang atau yang sangat spesifik. Yang kedua yaitu model induced feed, diperkenalkan oleh Daniel Kostland pada tahun 1958. Asumsi dari model ini yaitu sisi aktif enzim dapat mengalami perubahan struktur sesuai dengan struktur substrat, sehingga dapat membentuk ikatan kompleks ES. Perlu diingat bahwa struktur substrat dan sisi aktif enzim yang memiliki perbedaan yang sangat kecil yang dapat membentuk kompleks ES atau mengalami perubahan yang kecil. Kemampuan dari enzim untuk memodifikasi suatu substrat disebut sebagai aktivitas enzim. Aktivitas enzim sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi enzim, dan yang keempat ada inhibitor. Yang pertama suhu. Seiring dengan peningkatan suhu, maka tingkat kecepatan reaksi enzimatisnya akan semakin meningkat. Namun pada titik tertentu akan menyebabkan aktivitas enzim menurun dan bahkan akan menyebabkan aktivitas enzim terhenti. Yang kedua ada pH. Nah, asam amino penyusun protein memiliki titik isoelektrik, di mana pada pH tersebut asam amino kehilangan kelarutannya dan mengalami perubahan struktur. Akibatnya, sisi aktif enzim tidak dapat lagi berpasangan dengan substratnya karena telah mengalami perubahan struktur. Yang ketiga ada konsentrasi enzim. Peningkatan konsentrasi enzim dapat meningkatkan aktivitas enzim hingga batas optimum. Jika batas optimum telah dicapai, maka konsentrasi enzim tidak dapat meningkatkan aktivitas enzim tersebut. Sebaliknya, jika terjadi penambahan substrat tanpa diikuti penambahan jumlah enzim, maka kerja enzim tersebut akan terhambat karena ada substrat yang tidak berpasangan dengan enzim. Yang keempat ada inhibitor. Inhibitor adalah molekul yang menyebabkan atau menghambat kerja enzim. Tipe inhibitor ada dua. Yang pertama ada tipe inhibitor kompetitif dan yang kedua ada tipe inhibitor non-kompetitif. Yang pertama, tipe inhibitor kompetitif merupakan memiliki molekul yang bentuknya mirip dengan substrat enzim. Contohnya saja casan HP. Kepala casan dengan kabelnya ini jika sesuai pasangannya, maka daya isinya terhadap HP tersebut akan cepat penuh. Jika kepala casan ini ditempeli dengan kabel lain, maka dia tetap akan masuk, tetapi daya mengisi baterai pada HP itu akan berjalan lambat karena dia bentuknya sama tetapi bukan pasangannya. Begitu pula dengan enzim dan substrat. Jika bentuknya atau bentuk molekulnya sama, tetapi memang bukan pasangannya, dia akan memperlambat kerja enzim. Yang kedua ada tipe non-kompetitif. Tipe non-kompetitif itu merupakan molekul yang bentuknya tidak sama atau tidak menyerupai dengan substrat yang ada. Ya, misalnya saja contohnya puzzle. Puzzle memiliki sisi yang sudah diatur atau sudah berpasangan. Jika di salah satu sisi terdapat benjolan sedikit atau lengkungan yang lain yang tidak seharusnya ada di situ, maka puzzle yang seharusnya menjadi pasangannya tidak akan bisa menempel karena terjadi perubahan struktur pada puzzle tersebut. Begitu pula dengan substrat dan enzim. Jika substrat tersebut ditempeli oleh inhibitor, maka maka molekul tersebut atau enzim tersebut tidak dapat menempel pada substrat yang seharusnya
ditempeli. Penamaan enzim. Standarisasi penamaan enzim diberikan oleh UB atau International Union of Biochemistry melalui suatu komisi, yaitu suatu komisi enzim atau sering disebut sebagai ESE. Pemberian nama yang diberikan oleh ESE itu biasanya memberikan inisial atau kode ESE diikuti dengan 4 angka dan dipisahkan oleh titik. Angka pertama merupakan kelas dari enzim, sedangkan angka kedua pada penamaan merupakan subkelas enzim. Angka ketiga merupakan sub-subkelas enzim, dan angka keempat merupakan nomor seri enzim dari sub-subkelas tersebut. Enzim dikelompokkan menjadi 6 kelas, yaitu EC1 oksidoreduktase, EC2 transferase, EC3 hidrolase, EC4 liase, EC5 isomerase, dan EC6 ligase. Oksidoreduktase mengkatalis reaksi oksidasi atau reduksi yang melibatkan transfer elektron. Contohnya, oksidase, dehidrogenase, dan reduktase. Transferase mentransfer gugus fungsional seperti metal, fosfat, asetil, amino, dan secara umum melibatkan transfer suatu radikal. Contohnya, transglikosidase, transfosforilase, fosfomutase, dan transiminase. Hidroliase mengkatalis hidrolisis berbagai ikatan, secara umum melibatkan air. Contohnya hidrolase, esterase, deaminase, protease, dan lipase. Lase yaitu memotong berbagai ikatan selain hidrolisis dan oksidasi. Lase juga melibatkan pembentukan ikatan rangkap karbon, contohnya seperti dehidratase, aldolase, dan dekarboksilase. Lalu ada isomerase. Isomerase mengkatalisa perubahan isomerase dengan molekul tunggal dan melibatkan struktur molekul. Contohnya seperti glukosa 6-fosfat isomerase dan fosfomutase. Lalu ada ligase. Ligase menggabungkan dua molekul melalui ikatan kovalen. Contohnya seperti glutamin, sintetase, amino asid ligase, dan asetil-CoA karboksilase. Angka kedua dan ketiga dalam penamaan enzim lebih spesifik mengarah kepada gugus yang terlibat dalam reaksi. Sebagai contoh, enzim transferase EC2 yang melibatkan transfer gugus fungsional. Contoh dari enzim transferase EC2 yang melibatkan transfer gugus fungsional yaitu ada EC2.1 atau transfer gugus 1 karbon, diantaranya yaitu ada EC2.1.1 atau disebut sebagai metil transferase, ada juga EC2.1.2 disebut sebagai hidroksil metil transferase. Yang ketiga ada EC2.1.3 yang disebut sebagai karboksil transferase. Contoh penamaan enzim transfase EC2 atau EC2 yaitu EC2.2, transfer residu aldehid atau keton. Kemudian ada EC2.2.1 itu transaldolase dan transketolase.